Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, langsung saja di sini ada contoh soal perusahaan dagang untuk materi mata kuliah akuntansi. Nah, sebelum itu, untuk kita belajar mata kuliah akuntansi, yang perlu kita siapkan itu ada kalkulator, buku besar, dan juga coret-coretan untuk menghitungnya ya. Nah, ini langsung kita saja masuk ke contoh soal dari perusahaan dagang. Di sini ada transaksi. Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil. Nah, di sini ada transaksi tertulis dari tanggal 1 Maret 1983 sampai tanggal 30 Maret 1983. Nah, di soal ini diminta untuk catatlah transaksi ke dalam jurnal, posting ke dalam buku akun-akun di buku besar, dan juga buatlah neraca saldo untuk penyelesaian soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya berikut kita kerjakan ya. Untuk itu, nah, di sini untuk penyelesaiannya pada transaksi tanggal 1 Maret, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikan. Modal yang disetor sebesar 1.800.000. Nah, selanjutnya berupa uang tunai 1.500.000. Perlengkapan kantor seharga 250.000 dan suples kantor seharga 50.000. Nah, selanjutnya kita masukin ke dalam jurnal umum. Di jurnal umum ini, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya sebesar 1.800.000, maka 1.800.000 itu kita taruh di debit. Di debit, dan perlengkapan kantornya seharga 250.000 ada di debit, suples kantornya 50.000 ada di debit, dan kasnya itu 1.500.000 itu ada di debit. Nah, selanjutnya itu transaksi tanggal 3. Kita lihat tanggal 3. Tanggal 3 dibeli barang dengan dagangan sebanyak 300 kilo. Harga per barang per kilonya 1.500. Ongkos angkut pembeliannya 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separohnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Nah, berarti di sini kita hitung 300.000 dikali 1.500. Dapatlah 450.000. Lalu kita masukin ke dalam jurnal umumnya, teman-teman. Di jurnal umum dengan pembelian 450.000 itu ada di debit ya. Nah, tadi kan di sini pada transaksi ini dibayarnya tunai, sedangkan sisanya dibayar kredit. Jadi dia baru bayar tuh separohnya dari 450.000. Maka hutang usahanya 225 itu ada di kredit karena dia hutangnya baru bayar setengahnya. Nah, kasnya berarti 225. Nah, di sini juga transaksi ini tertulis ongkos kirimnya itu 10.000. Nah, langsung saja berarti di sini kasnya 10.000 dan juga ongkos angkut terhadap kasnya 10.000. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 6. Di tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kilo dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Berarti kita langsung aja kali 200 dikali 1.750. Hasilnya 350.000. Kas pada debit terhadap penjualan itu ada di kredit. Selanjutnya di sini tertera ongkos angkutnya 5.000 terhadap kasnya juga 5.000. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 9. Pada tanggal 9 itu
Dijual barang dengan secara kredit 75 kilo dengan harga per kilonya itu 1.800. Ongkos angkut penjual ditanggung penjual sebesar 3.000. Nah, di tanggal 9 ini dia membelinya tuh 75 kilo. 75 kilo, kita langsung aja hitung, dikali 1.800. Hasilnya 135.000. Berarti jurnal umumnya piutang usaha sebesar 135.000 ada di debit terhadap penjualan itu 135.000. Nah, di sini ongkos angkutnya juga sejumlah 3.000. Nah, selanjutnya itu transaksi pada tanggal 12. Pada tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kilo dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkutnya pembelian sebesar ditanggung pembeli 15.000. Berarti jurnal umumnya pembelian terhadap hutang dagang sebesar 600.000 dan juga dengan ongkos angkut terhadap kas itu 15.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 15. Pada tanggal 15 kita lihat di soalnya. Untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha, biaya sewa setahun 60.000. Untuk menyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar biaya sewa sebesar 20.000. Maka jurnal umumnya itu sewa bayar di muka sebesar 20.000 terhadap kas 20.000. Nah, tanggal 17 itu kita lihat barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret 1983 dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Nah, di tanggal 17, retur barang di tanggal 9. Kita lihat di tanggal 9. Dia membeli 75 kg dengan harga 1.800. Karena di tanggal 17 ini diretur sebanyak 5 kilo, berarti kita hitung 5 kilo dikali 1.800. Nah, hasilnya berarti kita lihat hasilnya 9.000. Bukunya kas terhadap retur pembelian sebesar 9.000. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 20. Pada tanggal 20 dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kilo dengan harga jual 1.800. Nah, tanggal 20 ini kita lihat langsung aja kita tulis ke jurnal. Jurnal umumnya piutang dagang terhadap penjualan sebesar 180.000. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 21. Di tanggal 21 kita lihat kembali ke soal tanggal 21 itu perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret 1983. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Nah, pada transaksi ini hutang dagang dia membayar hutang pada tanggal 3 Maret. Nah, karena di tanggal 3 Maret pembeliannya itu kan awalnya 450.000. Dia baru membayar setengahnya. Berarti hutangnya itu dia masih ada setengahnya. Nah, di tanggal 21 ini hutang setengah dari tanggal 3 ini dia dibayar sebesar 225. Karena kita lihat di tanggal 3 hutang usaha sebesar 225.000 telah dibayar dan di tanggal 21 dia membayar setengahnya. Berarti hutang dagang 225 dan karena pada tanggal ini ada potongan pembeliannya sebesar 25.000, berarti hutang dagang di debit 225.000 dan dengan potongan pembelian 25.000 di kredit, kas di kredit sebesar 200.000. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 22. Kita lihat di soal
transaksi tanggal 22. Barang yang dibeli tanggal 12 Maret sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Nah, di tanggal 12 Maret. Di tanggal 12 Maret itu dibeli lagi secara kredit barang sebanyak 400 kilo. Di awalnya dia membeli barang 400 kilo dengan jumlah pembelian 600.000. Berarti kita hitung ya teman-teman. Kita hitung berapa sih harga per kiloannya biar kita tahu. 600.000 dibagi 400. 600.000 dibagi 400 totalnya 1.500. Berarti pada transaksi ini harga per kilo barangnya itu 1.500. 1.500 dikali 25.000 yaitu 37.500. Berarti untuk jurnal umumnya hutang dagang terhadap retur pembelian sebesar 37.500. Nah, karena barangnya kan dikembalikan 25 kilo. Dia membeli 400 kilo. Tapi pada tanggal ini dikembalikan 25 kilo. Nah, makanya jadi jurnal umumnya hutang dagang terhadap retur pembelian sebesar 37.500. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25. Kita lihat di soal tanggal 25. Dijual dengan tunai 300 kilo barang dagangan dengan harga per kilonya 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Nah, di sini kita hitung ya teman-teman. 1.700 dikali 300 sebesar 510. Kita hitung dulu ya teman-teman. 300 dikali 1.700 hasilnya 510.000. Nah, di sini mendapat potongan. Potongan diskon 5%. 510.000 di potongan 5% dengan seperti 25.500. Nah, kita di sini dapat potongan sebesar 25.500. Langsung aja ke jurnal umumnya. Nah, pada tanggal ini, karena kita dapat potongan sebesar 5%, berarti dengan yang awal harganya itu sebesar 510.000, dapat potongan seharga 25.500, berarti kita kurangin, ketemulah dengan diskonnya total penjual harga barangnya 484.500. Berarti jurnalnya di sini harga aslinya itu 510. Kita mendapatkan diskon sebesar 25.500. Nah, jadi total pembeliannya pada kas itu ada di debit sebesar 484.500. Selanjutnya transaksi tanggal 27. Di tanggal 27 ini kita lihat dibayar hutang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret. Nah, di sini nih ada ini ya. Nah, karena di tanggal 12 Maret itu pas di tanggal bayar hutang transaksi di tanggal 12 Maret. Hutang awalnya itu 600.000. Karena pada transaksi sebelumnya itu ada pada tanggal 22 itu ada retur pembelian pada tanggal 12 Maret sebesar 37.500. Nah, karena barangnya sudah dikembalikan, berarti totalnya itu total hutangnya 600.000 dikurang 37.500. Maka sisa hutang dagangnya itu 562.500. Nah, terhadap kas berarti kasnya ada, kita taruh di kredit 562.500. Nah, selanjutnya itu transaksi pada tanggal 28.
Nah, di tanggal 28 ini, Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Nah, berarti ini jurnalnya Prif terhadap kas sebesar 15.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 29. Diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Jurnalnya kas terhadap piutang sebesar 100.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir itu pada tanggal 30. Kita lihat di tanggal 30, dibayar gaji pegawai sebesar 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Dan biaya beban gaji karyawan 50.000 ada di debit dan beban biaya listrik 17.500 itu ada di debit juga, maka kasnya itu 67.500. Nah, total dari semuanya itu 5.094.500. Nah, berikut ini penjelasan tentang untuk jurnal umum pada soalnya. Selanjutnya di soal itu diminta buku besar. Nah, di sini tuh buku besar. Jadi, buku besar ini kita di sini di buku besar tuh ada nama akun, ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, modal, hutang usaha, penjualan, nama akun beban gaji, pembelian, beban biaya listrik, beban biaya listrik, sewa dibayar di muka, suplis, ongkos angkut, retur penjualan, dan juga retur pembelian. Dan ada juga potongan nama akun potongan pembelian, potongan penjualan, Prif. Nah, jadi buku besar itu kita memisahkan nama-nama akunnya yang tadi sudah saya sebutkan. Dari transaksi-transaksi yang ada Pak di jurnal umum, kita satuin yang mana aja kas kita satu ini, kita tulis di sini. Kas yang ada di debit kita pisah, semua ada di debit, di kredit. Nah, pada buku besar ini, kalau misalnya jumlahnya ada di debit, berarti itu plus. Kalau ada di kredit, berarti itu minus. Nah, di sini contoh saya akan mencontohkan satu aja ya. Di sini debit 1.500.000. Nah, kreditnya 235.000. Kita hitung 1.265.000. Nah, tanggal 6 itu ada penjualan di debit. Berarti kita tambah lagi 350.000. Nah, dengan saldo 1.615.000. Nah, terus Pak, ada juga biaya angkut pada tanggal 6 ada di kredit. Nah, karena dia ada di kredit, berarti saldonya kita kurangin lagi 5.000. Ketemu hasil 1.610. Nah, nanti ketemu hasilnya itu ada di akhir. Masing-masing, jadi pada buku besar ini, masing-masing nama akunnya itu kita pisah. Yang di mana di debit, mana ada di kredit. Pokoknya kalau debit itu plus, kalau kredit itu minus ya. Nanti ketemulah per nama akun dengan saldonya berapa. Nah, selanjutnya itu neraca saldo. Nah, neraca saldo ini, jadi neraca saldo ini kita tulis nama-nama akunnya dulu nih, yang ada di buku besar tadi. Ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, utang usaha, modal, penjualan, beban gaji, pembelian, beban biaya listrik, sewa bayar di muka, suplis, ongkos angkut, retur penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, potongan penjualan, dan juga Prif. Nah, pada neraca saldo ini kita masukin total dari per akun yang tadi yang kita sudah hitung. Contohnya, pada kas di sini totalnya 1.311.500.
Makanya kita taruh di neraca saldonya 1.311.500. Nah, di sini piutang dagangnya 226.000 dan perlengkapan kantornya 250.000. Utang usahanya ada di kredit sebesar 0. Debitnya juga 0 dan modalnya ada di kredit sebesar 1.800.000. Penjualannya 1.175.000. Nah, lalu kita total itu semuanya itu totalnya 3.037.500. Untuk perusahaan dagang ini, kalau misalnya hasilnya sudah balance, berarti insya Allah jumlahnya itu sudah benar. Oke, baik, sekian cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.